Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami dari kelompok 6 pembelajaran TIK. Di sini perkenankanlah kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membuat tutorial aplikasi kelas Dojo. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pembelajaran TIK yang diampu oleh Ibu dosen Zulfa Husnawati, MPD. Anggota kelompok 6 ini terdiri dari yang pertama, Diah Febri Trima Brurin dengan nomor induk mahasiswa 1262052032006 dan juga Alvina Ayu Rosida dengan nomor induk mahasiswa 12620520218. Yang pertama-tama, kita akan mulai dari membuka browser atau Google atau Chrome. Lalu kita mengetikkan alamat kelas Dojo, yaitu kelasdojo.com. Enter. Lalu selanjutnya ini adalah halaman tampilan awal dari kelas Dojo ini ya teman-teman. Jadi kelas Dojo ini adalah platform edukasi gratis yang didirikan oleh perusahaan teknologi pendidikan sang penggagas. Nah, aplikasi ini dirilis versi pertamanya pada Juli 2011. Jadi, aplikasi ini dapat digunakan dan dapat diterjemahkan dalam 35 bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia. Aplikasi ini bisa dibuat untuk jenjang mulai dari TK sampai SMP. Untuk aplikasi ini gratis ya teman-teman. Jadi fitur-fiturnya itu gratis tapi ada juga fitur untuk premiumnya. Aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, untuk aplikasi ini layaknya Facebook ya teman-teman. Jadi melalui kelas Dojo ini guru maupun siswa itu mampu saling berbagi informasi pada beranda. Lalu guru dapat mengakses tugas dan kemudian menyetorkannya. Bentuk tugas yang disetorkan itu bisa berupa gambar, tulisan tangan pada layar Android, suara, dan juga bahkan video. Nah, untuk fitur-fiturnya yang pertama ini pada halaman awal ada 4 fitur, yaitu fitur pengguna ini ada 4 yang disediakan. Yang pertama ada fitur teacher, lalu parents, student, school leader. Teacher atau guru, parents atau orang tua atau keluarga, student atau murid, lalu school leader ini seperti kepala sekolah. Nah, dalam pembuatan akun ini, guru itu dapat mengontrol melalui aktivitas siswa. Orang tua juga bisa, kepala sekolah itu juga bisa untuk memantau ya. Serta kita bisa membuat kelas dalam aplikasi ini dengan sebanyak-banyaknya, dengan guru yang berbeda-beda juga pastinya ya, atau guru yang sama juga bisa. Yang pertama-tama kita akan mulai dari fitur teacher atau guru. Nah, kita klik. Nah, ini kita buat akun dulu ya teman-teman. Kita buat akun dulu. Ini diisi dulu. Ini saya mau isi namanya, depan itu Nur. Lalu belakangnya itu Hidayah. Nah, emailnya ini, Hidayah ini. Lalu kita ketikkan password.
sudah bisa masuk ya. Lalu kita tuliskan MI-nya atau sekolah tempat mengajarnya. Nah, ini kebetulan ada sekolah di dekat rumah saya, namanya MI Miftahul Huda. Nah, ini MI Miftahul Huda Tawangrejo Madadi Blitar. Ini kita sudah masuk. Kebetulan saya sudah membuat satu kelas, yaitu kelas mata pelajaran fikih. Nah, seumpama kita mau membuat kelas baru itu gimana? Nah, kita mau buat kelas baru itu ada ini, fitur new class. Kelas, nama kelasnya apa? Kita tuliskan seumpama kelas pembelajaran IPA. Nah, untuk grade-nya ini bisa kita pilih. Nah, ini ada prasekolah, taman kanak-kanak, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai dengan 12. Seumpama kita pilih kelas 4. Nah, kita create atau kita buat. Nah, ini untuk mengundang bisa guru, admin, atau lainnya ya. Nah, bisa undang, kita kirimkan alamat emailnya. Nah, ini saya pakai email lainnya, seumpama seperti ini, lalu send invite. Nah, ini untuk menambahkan muridnya. Semisal kita tambahkan namanya dia. Lalu kita tambahkan namanya Febri. Lalu kita tambahkan namanya Tri. Lalu kita tambahkan namanya Mabrurin. Lalu kita tambahkan namanya Alvina. Kita tambahkan lagi Ayu. Kita tambahkan lagi Rosida. Seperti ini ya. Lalu kita simpan. Nah, sudah disimpan. Nah, ini muncul team up with families. Nah, ini bisa disambungkan kepada orang tua murid tadi ya. Nah, bisa disambungkan kepada orang tua murid. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa kirimkan email. Nah, ini bisa dituliskan emailnya, lalu kita undang, atau juga bisa pakai kode dengan kita mendownload dulu. Ini kodenya di-download dulu. Nah, oke, bisa dimengerti. Nah, sudah di-download. Kita buka. Dan nah, ini ada step-stepnya ya, teman-teman. Nah, ini orang tua. Kita bisa memasukkan kodenya orang tua dengan kode-kode tersebut. Ini. Selanjutnya, jika sudah, kita kembali ke halaman awal. Nah, ini kan masih warnanya seperti bentuknya ini telur-telur dan hitam putih ya. Berarti ini belum diaktifkan kepada akunnya. Sebelum diaktifkan pada akun, saya akan jelaskan ada beberapa fitur-fitur di sini. Yang pertama ada ruang kelas. Ruang kelas ini berisi nama-nama siswanya. Nah, ini seperti Alvina, Ayu, Dia Febri, Mabrurin, terus Rosida ini. Lalu ada portofolio. Nah, portofolio ini digunakan untuk melihat aktivitas apa saja yang dilakukan di portofolio ini. Lalu class story ini sama dengan kayak aktivitas. Nah, kita bisa mengunggah sebuah foto, file, atau record, atau event di post di sini. Lalu pesan ini dari orang tua ya, teman-teman tentunya. Dari teman orang tua, dari anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan
Nah, setelah kita mendapatkan kode ini, kita akan mengaktifkan yang fitur orang tua ya. Jadi kita buka lagi Chrome atau browser atau Google-nya, kita ketikkan kelasdojo.com. Nah, kita klik, lalu kita klik pada fitur parents atau orang tua. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Nah, sebelumnya kita masukkan dulu nama depannya seperti daftar lagi ya. Hidayah, seumpama, lalu nah, kita masukkan emailnya. Lalu kita masukkan passwordnya. Dan kita sign up. Nah, ini langsung masuk. Nah, ini bisa kita masukkan kodenya ya. Dimasukkan kodenya. Nah, ini kita buka lagi kodenya, yaitu semisal kodenya ibunya. Nah, kita masukkan semisal kodenya ibunya Alvina. PWD ZUR CTS. Lalu kita verifikasi kode. Nah, sudah sukses ya, sudah bisa masuk. Nah, ini bisa kita meet your teacher. Bisa kita klikkan get start. Nah, ini bisa kita send. Nanti masuknya pada pesan ya. Nah, let's go. Ini yang versi berbayarnya ya. Nah, seperti ini halaman awalnya. Jadi, ini story anaknya bisa kita lihat, atau report atau sebuah laporan dari pembelajaran IPA. Nah, ini kita bisa mengirimkan pesan juga kepada guru, semisal Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya bagaimana kondisi pembelajaran IPA pada anak saya. Nah, ini kita bisa send. Nah, coba kita lihat ya di teacher ini. Pesan, di bagian pesan. Nah, ini ada Alvina's parents. Nah, ini gimana buku ya? Nah, kita jawab. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Nah, seperti ini. Kita lihat. Kita refresh ya, teman-teman, agar kita bisa melihat jawaban dari gurunya.
Nah, ini sudah dibalas ya. Jadi isinya seperti ini. Nah, untuk kelas Dojo Plus ini adalah fitur premiumnya. Seperti ini ya, jadi bisa berkoordinasi antara guru dengan orang tua. Nah, selanjutnya adalah login bagi atau pendaftaran bagi murid ya. Pendaftaran bagi murid. Coba kita tambahkan lagi di sini seperti tadi, buka browser atau Chrome atau Google-nya, kita klik kelasdojo.com. Nah, selanjutnya setelah terbuka, kita akan daftar sebagai student. Kita klik. Nah, jika kita mengkliknya, kita akan bisa masuk melalui kode yang akan kita lihat nanti dan juga kode QR ataupun dengan Google ya. Jadi sebelumnya kita buka teacher dulu. Lalu kita klik misal. Nah, jika sudah terbuka, lalu nanti kita akan bisa memilih masuk menggunakan kode QR atau kode ataupun dengan Google ya. Nah, sekarang kita masuk ke teacher dulu, lalu kita klik student login. Nah, di sini kita akan klik ini. Nah, jika kita mau masuk menggunakan kode, coba ya, kita confirm kode. Nah, kodenya akan muncul ARYSMR. Kita coba ya. ARYSMR. Nah, ini bisa kita pilih siapa. Jadi, masuknya itu menggunakan kode dari gurunya. Kita coba ya. Coba Alvina. Nah, ini bisa masuk. Lalu kita coba lagi murid yang lainnya ya. Jadi kita masuk lagi seperti tadi. Kelasdojo.com. Kita masuk sebagai student. Sebelumnya kita switch dulu, kita ganti. Nah, ini sudah selesai ya, sudah bisa masuk. Lalu kita bisa masuk lagi. Kita klik lagi. kelasdojo.com. Get start student. Nah, ini kita bisa pakai kodenya tadi. Kodenya tadi adalah ARYSMR. ARY. Nah, ini bisa Ayu misal. Nah, ini bisa diganti muridnya siapa. Iya, misal. So, kita ganti lagi. Febri, misal. Jadi begini ya, teman-teman. Nah, untuk tampilan di sini terdapat
home. Home ini adalah layar utama atau berandanya. Jadi ini terdapat nama kelasnya. Nah, ini untuk ngepost atau mengupload tugas. Ada bisa foto, video, menggambar atau mengirimkan file. Nah, selanjutnya ada portofolio. Nah, ini bisa untuk mengirimkan tugas. Selanjutnya, ini ada switch student, ini bisa untuk mengganti muridnya. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke teacher. Kita lihat. Nah, jika sudah bisa masuk itu nanti akan berubah seperti ini ya, teman-teman. Awalnya kan hitam putih seperti ini, berbentuk telur. Nanti akan berganti icon seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada guru ini tadi ya, teman-teman. Nah, ini tadi ada ruang kelas, terdapat nama-nama siswa, lalu portofolio ini bisa untuk membuat aktivitas pada kelas dojo ini. Lalu selanjutnya ada kelas story. Nah, kelas story ini seperti beranda yang bisa dilihat oleh orang tua maupun siswa. Nah, ini juga bisa untuk ngepost tugas. Nah, ini pesan ini digunakan untuk komunikasi antara guru dengan orang tua. Nah, selanjutnya tadi di bawah sini juga terdapat fitur-fitur yang lainnya. Yang pertama ada toolkit. Di dalam toolkit ini ada banyak fitur ya, ada 8 fitur. Yang pertama ada timer. Nah, timer ini digunakan jika kita sebagai guru itu membuat soal lalu memberikan waktu kepada siswa. Nah, ini kita bisa membuat atau memakai fitur timer ini. Lalu selanjutnya adalah random. Random ini untuk mengacak nama siswa ya, teman-teman. Jadi, jika kita mau menunjuk siswa, kita bisa memilih fitur random ini. Nah, seperti ini. Lalu, selain itu ada group maker. Jadi, group maker ini digunakan untuk membuat grup. Berapa grupnya begitu. Noise maker. Nah, jika dalam noise maker ini begini. Jadi kalau semisal kita ujian, murid sedang ujian, anak didik sedang ujian, nah itu kita bisa melihat jika ada murid yang berisik seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jika barnya naik berarti ini berisik, jika barnya ini turun ke bawah berarti itu tenang. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada direction. Direction ini seperti kita membuat pengumuman, bisa pengumuman atau untuk mengelis pengumuman. Jadi semisal alat-alat kebersihan gitu ya contohnya. Nah, ini. Lalu kita itemnya apa saja alat kebersihan itu? Sapu misalnya. Kita tambahkan, lalu kemoceng. Nah, seperti ini. Ya, kita start now. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti bisa ditampilkan. Besok membawa ini, besok membawa alat kebersihan gitu, semisal. Lalu selanjutnya ada think pair share. Jadi seperti diskusi ya. Atau kita juga bisa memperlihatkan pertanyaan yang untuk didiskusikan kepada anak-anak. Lalu selanjutnya ada today ini seperti hari. Nah, mau membuat pengumuman,
atau membuat ucapan selamat pagi atau ucapan lainnya. Kita bisa menggunakan fitur ini. Seperti ini contohnya. Nah, pagi anak-anak. Selanjutnya ada musik. Nah, jika kita mau memberikan musik di kelas, nah, semisal kita memberikan tugas lalu biar tidak terlalu tegang, kita bisa memberikan musik fokus. Nah, musik fokus seperti ini. Lalu kita bisa ganti juga. Ganti bisa. Lalu jika mau musiknya aktif, kalau mau permainan misalnya, seperti ini ya. Seperti itu tadi ada. Lalu selanjutnya ada kehadiran. Nah, tandai semua berarti kalau hijau ini berarti hadir. Kalau ini tidak hadir. Seperti itu. Bisa simpan kehadiran. Lalu select multiple, bisa ini dipilih untuk memberikan sebuah nilai atau feedback. Seperti itu. Lalu ada acak. Nah, ini acak. Lalu berikan penilaian kepada mabrurin. Coba seperti itu. Lalu ada pencatat waktu. Seperti stopwatch. Selanjutnya, nah di sini ada option. Ini bisa diedit kelasnya. Mau diganti namanya atau ikonnya bisa diganti ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk penilaiannya juga bisa diganti, bisa ditambah. Nah, ini untuk orang tuanya. Seperti ini. Lalu intinya ada pengaturan profil juga. Bisa diganti. Mengganti password, lalu mengganti bahasa. Ini ada pesan juga. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan daftar atau login sebagai kepala sekolah ya. Kita klik seperti tadi, membuka aplikasi Google atau Chrome atau yang lainnya. Lalu kita klik kelasdojo.com, lalu akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik School Leader. Nah, pada School Leader ini kita isi nama-namanya. Nah, emailnya juga kita isi. Selanjutnya kita klikkan passwordnya. Setelah diklik password, kita pilih sebagai kepala sekolah atau asisten kepala sekolah atau selain kepala sekolah. Nah, kita pilih ini. Nah, ini sudah saya daftarkan, jadi saya langsung login ya. Nah, untuk loginnya ini langsung setelah kita sync up, lalu kita pilih sekolahnya. Kita tuliskan sekolah yang sama pada pendaftaran guru tadi.
Nah, MI Miftahul Huda ini. Selanjutnya sudah masuk ya pada halaman kepala sekolah. Nah, pada halaman kepala sekolah ini terdapat kelas-kelas. Jadi tadi saya sudah membuat kelas pembelajaran IPA. Yang kita buka seperti ini. Ada ruang kelas, portfolios, kelas story, sama dengan guru ya. Cuma bedanya ini tadi daftarnya sebagai kepala sekolah. Tapi isinya itu sama seperti pada guru. Ini juga bisa diganti, pengaturan profil, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit dari pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi Kelas Dojo ini. Yang pertama, aplikasi ini tergolong aplikasi yang ringan dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya di dalamnya juga terdapat beberapa fitur yang cukup lengkap menurut saya, terdapat seperti ruang kelas, grafik perkembangan, lalu pesan tadi, kelas story, portofolio, toolkit yang isinya juga banyak, fitur-fitur di dalamnya, lalu bisa add student juga. Selanjutnya ada modifikasi perilaku siswa atau penilaian tadi, lalu juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi sekolah terhadap orang tua siswa. Selanjutnya, kelebihan yang lainnya adalah aplikasi ini tergolong aplikasi yang menarik. Karena dalam aplikasi ini guru bisa memberikan pembelajaran maupun kegiatan yang lain selama penilaian yang dibagikan berbarengan dengan pembagian raport. Lalu bisa dimanfaatkan oleh guru sebagai alat manajemen kelas dalam mengkondisikan siswa selama pembelajaran ataupun kegiatan lainnya. Lalu aplikasi ini mampu memberikan penilaian sikap positif maupun negatif bagi siswa. Selanjutnya, aplikasi ini juga bisa digunakan melalui gadget maupun PC ya. Lalu aplikasi ini juga bisa untuk merancang atau latihan siswa dengan menggunakan save timer. Jadi bisa digunakan tadi pada toolkit tadi. Nah, ada timer kan tadi, ada timer ini. Lalu aplikasi ini bisa digunakan untuk login siswa, orang tua, lalu bisa untuk disetting kelasnya juga, untuk laporan kehadiran. Lalu aplikasi ini bisa membangun kemitraan pendidikan antara orang tua dan juga siswa. Untuk kode akses masuk kelas dojo ini selalu berubah sehingga guru dapat mengecek kehadiran siswa dari kode tersebut. Selain dari kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kekurangan. Di antaranya tidak bisa menyimpan video yang telah diunggah, lalu pada fitur search ini memakan waktu yang lama yang hanya untuk mencari materi yang diinginkan. Lalu untuk mengupload tugas itu memerlukan durasi yang lama. Dan juga tiba-tiba itu keluar sendiri dari aplikasi. Setelah itu, yang terakhir yaitu tanggal dalam aplikasi Kelas Dojo ini tidak bisa diedit. Jadi kalau semisal guru lupa untuk mengabsen siswa, tidak bisa dilakukan di lain hari. Alhasil, pada hari itu tidak bisa atau tidak ada absensi. Berikut tadi adalah sebuah tutorial singkat dari kelompok kami, kelompok 6, kelas PGMI 5D. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.